Pernah kepikiran nggak soal sebuah paradoks, sebuah teka-teki abadi, sebuah kisah tentang kesombongan yang saking besarnya sampai bisa membentuk takdir? Nah, hari ini kita akan coba selami teka-teki itu. Oke, kita langsung aja ya. Ada satu pertanyaan besar di sini. Setan itu tahu kalau pada akhirnya dia pasti kalah, jadi kenapa dia terus-terusan memberontak? Jawabannya ternyata bukan soal harapan buat menang. Jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Ini soal perangkap yang, ironisnya, dia buat untuk dirinya sendiri. Perangkap itu, nah ini konsep yang kuat banget. Sebuah siklus tanpa akhir yang kita kenal sebagai lingkaran setan. Penting banget buat kita pahami ya, ini bukan cuma putaran biasa yang ulang-ulang terus. Bukan. Ini tuh sebuah spiral yang makin lama makin turun, makin parah, dan semua ini dimulai dari satu kesalahan langkah yang fatal. Nah, buat benar-benar ngerti gimana spiral ini bekerja, kita perlu lihat perbandingan dua kisah kejatuhan. Ada dua sosok nih, sama-sama bikin dosa, tapi reaksi mereka setelahnya, wah, itu yang nentuin takdir yang beda banget. Jadi, kuncinya tuh di sini. Baik Adam maupun setan, dua-duanya melakukan pembangkangan. Tapi inti ceritanya justru bukan pada dosanya, tapi pada apa yang terjadi setelah itu. Dan disinilah putaran pertama dari lingkaran setan itu dimulai. Sebuah pilihan yang akarnya cuma satu, kesombongan. Aku lebih baik dari dia. Titik. Gak ada ruang buat diskusi, gak ada kesempatan buat damai. Sekarang bandingin deh sama respons Adam. Beda banget kan? Dia langsung mengakui, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri." Tindakan ini, kerendahan hati ini, langsung memutus rantai itu bahkan sebelum lingkarannya sempat kebentuk. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran besarnya. Dua-duanya mulai dari titik yang sama, dosa. Tapi lihat percabangannya. Ada memilih tobat, dapat pengampunan, dan akhirnya penebusan. Setan, dia milih sombong, akibatnya diusir, dan dari situlah lingkaran nerakanya dimulai. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih persisnya lingkaran ini ngejebak setan? Gimana satu tindakan kesombongan bisa berubah jadi kondisi pemberontakan yang abadi? Oke, kita urai satu-satu ya. Pertama, pembangkangan karena sombong. Dia nolak ngaku salah, ngerasa paling hebat. Kedua, pengusiran dan kebencian. Dibuang, bukannya sadar, malah makin benci dan dendam. Ketiga, perang melawan manusia. Dia mendeklarasikan perang abadi, janji bakal nyesatin kita semua. Nah, makin kesini dia makin jauh dari rahmat. Tiap pemberontakan itu kayak ngedorong dia selangkah lebih jauh dari ampunan. Sampai akhirnya, di tahap kelima, hatinya terkunci. Udah benar-benar penuh sama kejahatan. Gak ada lagi ruang buat kebaikan sedikit pun. Ini mungkin kedengarannya abstrak ya, konsep teologis gitu. Tapi kita bisa kok paham ini lewat sebuah analogi yang ya manusiawi banget. Coba deh bayangin orang paling baik, paling sabar yang kamu kenal. Siapapun itu. Udah kebayang? Oke, sekarang bayangin orang baik ini disakitin. Tapi bukan disakitin biasa. Disakitin sampai di luar batas kesabarannya. Sampai bener-bener di titik puncaknya. Pasti ada satu titik kan, satu momen di mana rasionalitas akal sehatnya hilang begitu aja. Lenyap. Di momen itu, di puncak kemarahannya, dunia dia itu isinya cuma dua. Amarah dan benci. Nggak ada lagi logika, nggak ada lagi kelembutan, nggak ada lagi maaf. Yang ada cuma api. Nah, ini dia kuncinya. Setan itu hidup di dalam kondisi seperti itu. Bukan cuma sesekali, tapi setiap saat. Permanen. Coba bayangin, hidup dalam puncak kemarahan selamanya. Oke, sekarang dari semua cerita ini, apa pelajarannya buat kita? Kisah kuno ini ternyata bisa jadi cermin yang kuat banget buat kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ini penting? Ya karena pola yang sama bisa terjadi sama kita loh. Kesombongan dan ego itu bisa ngejebak kita di lingkaran setan versi kita sendiri. Rasa marah, dendam, itu bisa ngunci akal sehat kita, ngejauhin kita dari orang-orang yang kita sayang. Sama kayak setan, kita bisa jadi korban dari ulah kita sendiri. Dan langkah pertama buat keluar dari situ cuma satu. Sadar dulu kalau kita ada di dalam lingkaran itu. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungin sebentar. Lingkaran setan apa sih yang mungkin tanpa sadar lagi berjalan di hidup kamu sekarang? Karena mengenali pola itu adalah satu-satunya cara buat mulai keluar darinya.